Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Tian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar bisnis di pertemuan yang ketiga. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa di muka. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas materi yang sangat menarik. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas materi mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis, suatu rangkaian prinsip yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Tanggung jawab sosial, suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat atau komunitas dan lingkungannya, dan secara luas meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditur. Stakeholder, kita lihat ada beberapa stakeholder. Corporate Social Responsibility, CSR. Ada pemerintah, komunitas, pelanggan, karyawan, owner, kreditor, lingkungan, dan lain-lain. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial, keputusan bisnis, pendapatan perusahaan, dan nilai perusahaan. Keputusan yang tidak etis biasanya timbul jika pengambilan keputusan hanya untuk menguntungkan diri sendiri daripada pemegang kepentingan, karyawan, pemegang saham, lingkungan. Praktek bisnis yang tidak etis dapat berpengaruh tidak baik terhadap nilai-nilai perusahaan. Tanggung jawab kepada pelanggan. Tanggung jawab kepada pelanggan jauh lebih luas daripada hanya menyediakan barang atau jasa. Perusahaan mempunyai tanggung jawab ketika memproduksi dan menjual produk. Dalam praktek, tanggung jawab meliputi tanggung jawab produksi. Produk harus diproduksi dengan keyakinan menjaga keselamatan pelanggan. Label peringatan harus ada guna mencegah kecelakaan karena salah dalam penggunaan dan adanya efek samping. Tanggung jawab penjualan. Perusahaan tidak melakukan strategi penjualan yang terlalu agresif atau iklan yang menyesatkan. Perlu survei kepuasan pelanggan di mana yang bersangkutan diperlakukan sebagaimana mestinya. Cara menjamin tanggung jawab sosial kepada pelanggan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Ciptakan kode etik berisi serangkaian petunjuk untuk kualitas dan bagaimana karyawan, pelanggan, dan pemilik seharusnya dipelihara. Dua, menahu semua keluhan, hubungi pelanggan apabila mereka mempunyai keluhan-keluhan mengenai kualitas produknya. Cari sumber keluhan dan keyakinan bahwa problem tersebut tidak akan timbul lagi. 3. Umpan balik pelanggan atau feedback.
Meminta pelanggan untuk memberi umpan balik atas barang atau jasa yang mereka beli, walaupun selama ini tidak ada keluhan, dengan mengirim kuesioner. Cara konsumerisme menjamin tanggung jawab terhadap pelanggan. Tanggung jawab kepada pelanggan didorong juga oleh sekelompok konsumen tertentu, konsumerisme. Mewakili permintaan kolektif pelanggan di mana bisnis memenuhi kebutuhan mereka. Cara pemerintah menangani tanggung jawab terhadap pelanggan. Pemerintah cenderung menjamin tanggung jawab kepada pelanggan dengan berbagai hukum atas keamanan produk, iklan, dan kompetensi industri, yaitu melalui PP tentang keamanan produk. Pemerintah melindungi konsumen dengan memberikan peraturan atas beberapa produk perusahaan. PP tentang periklanan, pemerintah menciptakan hukum yang melarang iklan yang menyesatkan. PP tentang kompetensi industri. Pemerintah mempromosikan persaingan di seluruh industri karena persaingan dapat menghindari penggunaan taktik penjualan yang menyesatkan serta praktik-praktik monopoli. B. Tanggung jawab kepada karyawan. A. Rasa aman para karyawan. Meyakinkan antara lain tempat kerja adalah aman bagi karyawan dengan selalu mengecek peralatan kerja supaya selalu dalam kondisi layak dan tidak berbahaya. B. Perlakuan layak oleh karyawan lain. Perusahaan bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa para karyawan diperlakukan layak oleh karyawan lain. Isu yang timbul biasanya masalah diversitas, kelainan, perbedaan karyawan, dan pelecehan seksual. C. Kesempatan yang sama. Karyawan yang melamar untuk suatu posisi tidak seharusnya ditolak karena diskriminasi masalah syarat. Cara perusahaan meyakinkan tanggung jawab kepada karyawan. Untuk meyakinkan bahwa karyawan menerima perlakuan yang layak, beberapa perusahaan menciptakan prosedur keluhan untuk karyawan yang merasa bahwa mereka tidak diberi kesempatan yang sama. Keluhan ditangani oleh seseorang atau departemen atau bagian atau seksi yang ditunjuk perusahaan. Adanya masukan, perusahaan berusaha memecahkan dan memperbaiki prosedurnya untuk menghindari keluhan karyawan selanjutnya. Konflik dengan pemberhentian karyawan. Pemutusan hubungan karyawan kerja. Pemutusan hubungan kerja PHK mungkin berguna untuk mengurangi biaya yang sangat substansial dan memuaskan pemegang saham. Di samping itu, supaya perusahaan bertahan hidup, ini mungkin cara terbaik bagi perusahaan, tetapi tidak baik bagi karyawan. Solusi terbaik adalah dengan menyalurkan karyawan yang di PHK pada pekerjaan lain dalam perusahaan atau grup perusahaan. C. Tanggung jawab kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab untuk memuaskan pemilik atau pemegang saham. Cara perusahaan meyakinkan tanggung jawab. Manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik. Gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini karyawan tinggal memfokuskan pada memaksimalkan nilai-nilai perusahaan. Cara pemegang saham meyakinkan tanggung jawab. Pemegang saham aktif dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan manajemen perusahaan. Terlebih ketika mereka tidak puas dengan gaji para eksekutif perusahaan atau kebijakan lain. Pemegang saham yang sangat aktif umumnya investor institusi yang memiliki sejumlah besar saham. Mereka akan meminta pertanggungjawaban eksekutif perusahaan atas ketidakpuasannya. Konflik dengan kompensasi eksekutif yang berlebihan. Salah satu perhatian utama pemegang saham adalah gaji yang diberikan kepada para eksekutif perusahaan atau CEO dan eksekutif lainnya. Isu ini timbul manakala perusahaan membayar gaji tinggi kepada para eksekutif. Di lain pihak, imbalan yang diterima oleh para pemegang saham atas investasinya tidak memuaskan. D. Tanggung jawab kepada kreditor. Jika perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, harus memberitahu para kreditor. Biasanya kreditor bersedia memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberi advice dalam mengatasi masalah keuangan. E. Tanggung jawab kepada lingkungan. Proses produksi yang digunakan perusahaan
juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan, misalnya polusi udara CO2 yang berbahaya bagi masyarakat dan polusi tanah akibat sampah atau limbah beracun yang mengakibatkan tanah tidak atraktif dan tidak berguna untuk keperluan lain seperti pertanian. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi polusi, perusahaan membatasi jumlah CO2 yang disebabkan oleh proses produksi antara lain dengan mendesain peralatan produksi dan produknya, merevisi proses produksi dan pengemasan untuk mengurangi jumlah sampah atau limbah, menyimpan sampah beracun dan mengirimnya ke tempat pembuangan sampah khusus, mendaur ulang plastik dan membatasi pemakaian material yang akan menjadi sampah yang solid. Perusahaan yang harus memiliki program lingkungan yang dirancang untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Konflik dengan tanggung jawab lingkungan. Walaupun perusahaan setuju bahwa lingkungan yang bersih diperlukan, namun masalahnya seberapa besar tanggung jawab yang harus mereka pikul untuk memelihara dan memperbaiki lingkungan. Hal ini menyangkut masalah biaya karena mengeluarkan atau pengeluaran dana yang begitu besar untuk lingkungan akan berakibat pada keuntungan perusahaan yang pada gilirannya berdampak pada kepentingan para pemegang saham maupun para investor. Tanggung jawab kepada komunitas. Apabila perusahaan membangun suatu basis komunitas, mereka menjadi bagian dari komunitas. Perusahaan menunjukkan kepedulian kepada komunitas dengan mensponsori event lokal atau memberi donasi kepada kelompok sosial lokal. Misal suatu bank memberi kredit lunak kepada masyarakat sekitarnya yang berpenghasilan rendah dan kepada komunitas minoritas, atau beberapa perusahaan besar memberi donasi kepada universitas terkemuka. Konflik dengan memaksimalkan tanggung jawab sosial, kebijakan perusahaan yang memaksimalkan tanggung jawab sosial dapat menimbulkan konflik dengan memaksimalkan nilai-nilai perusahaan. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.